Oke, selamat datang di berita baik yang gua nggak tahu yang keberapa, nanti akan ditulis di judul. Nah, ini yang pertama, berita pertama ini cukup menarik dan sebenarnya benar-benar berita terbaik banget untuk masa depan humanity, atau pada saat kita nanti harus pindah dan melepaskan atau meninggalkan tempat tinggal kita sekarang. Ini adalah bumi. Nah, jadi di sini dari hasil NASA yang kemarin terakhir, kalau kalian sudah sadari kan, Perseverance sudah turun. Nah, di Perseverance ini membawa sesuatu teknologi yang namanya MOXIE. Nah, MOXIE itu adalah singkatan dari Mars Oxygen In Situ Resource Utilization Experiment. Fungsinya dari MOXIE ini adalah, ukurannya itu sebenarnya MOXIE itu kecil banget ya. Ukurannya itu kayak aki mobil. Ukurannya itu benar-benar kecil banget. Nah, fungsinya MOXIE ini adalah merubah yang namanya CO2 atau karbon dioksida menjadi oksigen. Nah, ini ternyata sudah dites dan berhasil. Dan hasilnya NASA udah publish. Ini kalian juga bisa lihat, nanti ada di Business Insider. Nanti kalian lihat aja di deskripsi di bawah. Itu kalian bisa lihat linknya untuk ngebaca lebih dalam. Jadi untuk dirangkum, ukuran ini benar-benar kecil. Dan kalau kalian pahami bahwa yang menjadi salah satu penghambat kita untuk pergi dengan cepat atau efisiensi kalau kita pergi keluar, kalau terutama buat kalian yang udah nonton misalnya film film satuan tuh namanya judulnya Stowaway. Di situ kalian lihat kalau untuk ngebawa 3 orang aja, kapalnya itu benar-benar harus minim banget yang dibawa. Jadi bahkan untuk luar angkasa dengan kokpit itu benar-benar tipis banget, dan kalau satu jebol aja kalian udah bisa ngeliat luar angkasa. Jadi kurang lebih secara physics itu kurang lebih mirip. Jadi sebisa mungkin barang yang dibawa itu harus kecil. Nah, kalau kita misalnya harus ngebawa oksigen yang gede atau oksigen yang banyak atau oksigen yang ada di dalam tabung untuk nafas kita, untuk propulsion system atau jet fuelnya si roket, entah untuk kita pulang dari Mars untuk balik ke bumi atau sebaliknya, itu memakan ruang yang sangat-sangat besar. Nah, ruang itu benar-benar harus dimaksimalkan banget. Jadi kadang bahkan satu astronot aja misalnya kalau harus ke Mars itu mungkin cuma bisa bawa nggak lebih dari berapa kilo doang, dan harus dibatasin banget. Dan barang yang kalian bawa ke Mars itu benar-benar harus penting banget atau untuk tujuan riset. Nah, jadi dengan adanya MOXIE yang bisa ngerubah ini adalah suatu kemajuan yang bakalan besar banget. Nah, ini NASA juga menyatakan kalau MOXIE ini bisa diskala dengan ukuran lebih besar. Jadi otomatis kalau kita misalnya mau ngebangun suatu settlement di Mars, kemungkinan besar teknologi pertama sebelum kita misalnya harus menggunakan lunar ice untuk mengubah itu menjadi oksigen, hal yang paling pertama yang dilakukan adalah ya menginstalasi atau menggunakan MOXIE untuk ditaruh di Mars terlebih dahulu, atau mengirim dulu baru kita mengirim orang untuk ke Mars. Itu ke Mars itu setahu gue sekitar 3 bulanan ya untuk manusia bisa ke Mars dengan teknologi yang ada di masa sekarang. Nah, kalau kalian mikir di ntar hasilnya seperti apa? Jadi hasilnya itu sebenarnya MOXIE sama seperti tanaman. Jadi kalau kita melihat kalau Mars itu didominasi oleh CO2 atau karbon dioksida, itu jumlahnya itu ada 96% karbon dioksida yang ada di Mars. Jadi kalau kita ngomongin masalah fuel yang dibutuhkan oleh MOXIE itu benar-benar banyak banget, karena ya mayoritasnya adalah karbon dioksida yang ada di Mars. Nah, jadi gue rasa ini adalah masa depan yang benar-benar bisa ditaruh dulu, dan mereka bikin settlement-nya, terus ditambah lagi sekarang udah bisa auto atau 3D printing untuk ngebuat dome dan segala macam. Di masa depan gue rasa bisa di setup MOXIE-nya, baru manusia akan berangkat ke Mars untuk turun, dan mereka udah bisa siap bekerja atau melakukan eksperimen yang diperlukan di dalam settlement yang sudah dibangun di Mars. Nah, jadinya kalau kita menanyakan apa yang dibutuhkan oleh MOXIE untuk bekerja, yang dibutuhkan cuma listrik dan panas. Dan keduanya itu bisa didapatkan di Mars dengan menggunakan solar system atau menggunakan solar panels maupun dari heat yang ada di Marsnya itu sendiri. Jadi harusnya ini nggak ada masalah untuk masa depan kita, yang kalau kita misalnya nanti ke depan akan menggunakan suatu settlement di Mars. Dan gue nggak tahu kapan, cuman harusnya kalau Elon Musk bilang sih, dia bilang dalam 2025 orang itu udah bisa ke Mars, untuk kita bisa ngirim manusia ke Mars. Cuman ya kadang Elon Musk juga, ya pertama karena dia kan lebih ke hype man. Terus walau gue nggak bilang dia nggak pintar ya, tapi dia beneran pintar. Tapi mayoritas itu dia adalah seorang hype man. Terus banyak juga yang memang agak mundur. Jadi kalau bisa diekspektasikan mungkin ya longgar-longgar ya 2 tahun 3 tahunan lah. Setidaknya dalam 10 tahun ini kita udah bisa mengirim orang untuk ke Mars.
atau mengirim manusia ke Mars. Nah, berita kedua ini adalah salah satu berita baik di mana EU, jadi EU ya sekarang ya, jadi di luar Inggris ya, karena Inggris kan udah ya Brexit. Jadi EU sudah menyatakan mereka akan drafting untuk sekarang membuat suatu ethical data atau ethical regulation untuk para AI yang lagi dibangun di Uni Eropa. Nah, jadi sebenarnya ini kan gue sebenarnya udah pernah bahas juga di berita sebelum-sebelumnya dan beberapa konten yang gue ngomongin masalah bahayanya AI, apakah AI itu punya tendensi untuk sebagai sociopath karena mereka nggak bisa melihat hubungan antar manusia seperti apa. Jadi kalau misalnya AI itu dibangun untuk menciptakan gimana sih manusia akan bertindak atau gimana manusia akan mengambil suatu keputusan dan mereka bisa ekstrapolite itu dalam jangka 2 tahun, 3 tahun, 5 tahun dan orang bisa ditangkap duluan sebelum mereka melakukan suatu kejahatan, itu kan sebenarnya nggak etis karena walaupun kemungkinan atau persentasenya suatu AI itu bisa tinggi banget, tapi selalu ada berapa persentase yang itu bisa aja nggak kejadian. Nah, jadi apa yang EU lakukan adalah ini harus ada regulasi tertentu dan harus jelas. Dan kalau misalnya kita mau ngebangun suatu AI yang tentunya berdasarkan karena banyak orang yang menyatakan kalau di EU sudah mulai besar Big Brother, itu adalah Big Brother buat kalian yang nggak tahu adalah yang sistem mengawasi kita manusia. Jadi jangan disamakan dengan social scoring system, tapi Big Brother itu adalah yang mengawasi. Jadi mulai dari HP kalian, mulai dari CCTV, mulai di jalanan, dimanapun juga kalian bisa diawasi. Kalau ini semua sistem dimasukkan sebagai input data untuk suatu AI, nah AI-nya ini harus diregulasi dan punya regulasi yang jelas dan harus ada yang mengawasinya. Jadi harus ada check and balance dan AI-nya itu nggak mengecek sendiri atau dia nggak bisa berjalan sendiri dan memiliki power yang autonomous secara penuh atau secara dictator lah untuk keseluruhan sistemnya. Yang selalu dipertanyakan adalah orang yang mengawasi, siapa yang ngawasin orang yang ngawasin. Nah, ini yang selalu jadi suatu masalah. Jadi kalau dibilang apakah kita memerlukan suatu AI untuk mengawasi suatu AI, itu kan jadinya lebih bermasalah lagi kan. Karena lagi-lagi nanti akan ujung-ujungnya kita akan balik bahwa kita mempertanyakan apakah orang-orang yang mengawasi suatu AI ini bisa dipercaya. Kalau mereka nggak bisa dipercaya, orang akan mikir, ya kalau gitu kenapa kita nggak bikin suatu AI yang ngawasin suatu AI? Jadinya ini yang akan jadi jauh lebih bermasalah kalau di mana AI kita harus menciptakan suatu AI untuk yang ngebantu manusia untuk ngawasin suatu AI. Jadi gue harap sih regulasi ini benar-benar banget dan ini lagi digodok di Brussels. Jadi mereka juga bekerja sama dengan US dan China dalam ngelihat apa yang sudah mereka lakukan. Apa yang dilakukan oleh US dan apa yang dilakukan oleh China karena mereka duluan, terutama US yang bisa dibilang ya udah surveillance state atau bahkan ya Inggris juga kita udah bisa bilang surveillance state banget. Nah, kalau untuk masalah di Cina mereka melihat secara surveillance scoring atau scoring system dari social norms mereka. Jadi mereka akan menggunakan itu sebagai studi kasus dan mereka akan mencoba membuat regulasi yang lebih masuk akal untuk sistem yang akan digunakan di Uni Eropa. Nah, berikut ini berita dari ini lagi-lagi sih sebenarnya gue nggak tahu ya kalian bisa lihat ini sebagai suatu berita baik atau berita buruk tergantung dari perspektif mana atau dari mana kalian melihatnya sebagai pengusaha atau sebagai konsumen atau sebagai karyawan. Tapi intinya di sini Kroger menyatakan mereka kan mulai ketinggalan oleh Walmart dan Amazon. Satu-satunya cara yang menurut gue paling masuk akal adalah memang ya di masa depan semua akan lari ke autonomous. Mau industri apapun juga akan dilarikan ke autonomous. Nah, jadi Kroger ini mereka justru akan menciptakan atau mereka akan mendeploy pasukan robotnya mereka. Jadi di sini mereka menyatakan kalau robotnya yang digunakan sebenarnya kalian bisa ngeliat juga kalau dari Agility Robotics itu udah benar-benar lancar banget. Jadi kalian bisa lihat kalau dalam 5 menit mereka udah bisa ngambil 50 barang. 5 menit 50 barang yang ada dalam suatu warehouse. Angka seperti itu nggak kesentuh oleh manusia. Kalian membutuhkan manusia yang jumlahnya banyak dan tentunya itu memakan gaji yang besar. Kalian harus ngomongin masalah asuransinya mereka, bayarin pajaknya mereka dan segala macam. Jadi itu semua akan di-cut dengan autonomous robots. Nah, semua robotnya akan bisa melakukan itu semua dengan sendiri dan bahkan bisa mendeliver nanti kalau mereka sudah menciptakan suatu drone atau pada saat suatu baterai itu sudah lebih efektif daripada lithium ion yang kita gunakan sehari-hari di zaman sekarang. Nah, jadi tentunya kalau kita ngeliat ini adalah suatu kabar yang bagus banget di mana autonomous industry udah mulai implementasikan di
dunia nyata, terutama di suatu perusahaan seperti Kroger yang dalam bidang grosir gitu. Jadi kalau kita melihat ini ya tentunya kalau secara pengusaha ini adalah berita yang benar-benar sangat baik kalau mereka sudah bisa menaruh atau mengimplementasikan robot-robot ini dan ternyata terbukti dan berjalan benar-benar sangat-sangat baik, di mana buktinya udah nyata. Mereka sudah ngetes di suatu warehouse di mana 50 item yang diorder oleh konsumen itu bisa di-deliver dalam waktu 5 menit. Ini adalah angka yang benar-benar nggak kepikiran sama sekali oleh kita sebenarnya, dan ini terjadi di sekarang. Nah kalau kalian pikiran nanti itu akan di-cut, orang-orang yang kerja di warehouse di-cut, orang misalnya delivery akan di-cut, jadi jumlahnya cuma orang delivery yang ada di mobil doang untuk saat ini ya, untuk saat ini. Di masa depan kemungkinan besar kalau udah ada autonomous vehicle, ya driver juga akan dihilangkan. Jadi hampir dari source ke source-nya dan sampai ke konsumen itu hampir udah di-eliminate faktor manusia yang ada di dalamnya. Jadi semuanya udah benar-benar AI dan robotics. Kalau ini sudah terjadi ya berarti kan sebagai pengusaha kalian turun banget tingkat bisa dibilang cost-nya kalian itu menurun sangat jauh. Nah yang disayangkan adalah ya akan banyak orang yang harus dilepas dari pekerjaannya mereka karena sudah digantikan oleh robot atau autonomous industri ini. Nah yang dari perspektifnya mereka tentunya ini adalah berita yang sangat buruk. Cuman gue rasa segini buruknya bumi atau dunia di mana pada saat suatu kemajuan teknologi seperti autonomous vehicles, autonomous industry, semuanya autonomous robots, ini justru menjadi berita buruk bagi orang. Dan yang seharusnya menurut gue adalah ini menjadi suatu berita baik bagi seluruh orang. Karena menurut gue adalah robot-robot ini harusnya kerja untuk manusia, bukan untuk beberapa manusia, tapi untuk seluruh manusia pada saat semua manusia bisa menikmatinya. Cuman ya itu balik lagi, itu adalah masalah pendiriannya kita, masalah ideologinya kita, masalah paham yang kalian anut seperti kapitalisme atau socialism atau komunisme. Ini kan semua tergantung dengan orangnya. Jadi menurut gue kita udah segitu brainwashednya bahwa kita ngeliat kalau itu ada sesuatu yang harus kita lawan, sedangkan sebenarnya menurut gue itu memudahkan manusia dan kondisinya sampai ini kita sampai harus melawan itu karena terlalu besar greed yang dilakukan oleh banyak corporations yang ada di dunia. Jadi menurut gue ya ini berita yang perspektifnya bisa kalian lihat secara baik maupun buruk, tergantung dari perspektif mana kalian melihatnya. Tapi kalau dari segi teknologinya murni, menurut gue society yang ada di sekarang ke era digital, ke era autonomous vehicles, ke autonomous robots, ini menurut gue adalah berita yang sangat-sangat baik. Nah berita yang terakhir ini adalah dari Pfizer. Lagi sebenarnya gue juga nggak pengen. Ini intinya sih Pfizer sudah menciptakan suatu pil dan hasil tesnya adalah benar-benar positif dan cukup sukses. Walaupun sebenarnya bukan di berita tuh dibilang kalau ini adalah suatu cure untuk COVID atau COVID-19 atau SARS-CoV-2. Yang menurut gue sebenarnya nggak bisa dibilang cure tapi bisa dibilang sebagai treatment. Jadi sekarang kita Pfizer lebih tepatnya udah menemui suatu cara untuk menyelesaikan masalah COVID ini dengan pil yang kalian bisa minum. Jadi nggak harus melalui rumah sakit dan segala macam. Jadi kasarnya untuk mudahnya supaya kalian bisa mudah pahami adalah kalau kalian misalnya flu, kalian bisa ambil ke apotik atau bahkan ke warung untuk beli obat flu. Nah ini hasilnya adalah sama bahwa Pfizer sudah menciptakan pil tersebut di mana orang bisa menggunakan treatment dari pil ini untuk masalah tenggorokan, paru-paru, dan mulut. Jadi ini semua yang sudah dihasilkan. Hasil tesnya benar-benar menunjukkan benar-benar sangat-sangat positif dan ini akan bisa diciptakan selama tahun ini. Jadi di tahun ini udah bisa didistribusikan dan ini udah dites dari umur 18 sampai 60 kepada orang-orang yang sudah mendapatkan COVID-19. Dan di sini UK Prime Minister si Boris Johnson, ya Tories ya, gue tahu banyak dari kalian mungkin juga nggak menyukai ini orang. Tapi mereka sudah menciptakan suatu task force atau antiviral task force dan mereka akan menggunakan yang dimiliki oleh Pfizer ini untuk tahun ini. Jadi mereka sudah mempersiapkan dan akan menggunakan yang sama dan mereka cukup optimistik untuk digunakan di Inggris dan semoga juga di Inggris seperti yang kalian tahu kalau bola dan segala macam cukup kehambat dan ini kemungkinan besar katanya si Boris akan mulai secara perlahan terutama kalau COVID-19 pills ini udah dirilis ke publik, stadium akan perlahan mulai diisi dan bola akan kembali seperti normal dan gak ada ESL sama sekali di Eropa. Jadi ini aja untuk berita hari ini dan nanti semuanya ada di deskripsi untuk link-linknya and see you guys next time.